Kaisang bongkar sisi tersembunyi dari Jokowi, ditulis oleh Anto Cahaya dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kaisang, putra bungsu Presiden Jokowi, berkesempatan hadir menjadi bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier. Selama 52 menit mereka ngobrol dan nampak terasa singkat. Dengan gaya komunikasi khas, Deddy Corbuzier mencoba memancing sisi lain dari Kaisang dan juga bapaknya Presiden Jokowi. Dan melalui Kaisang inilah, jujur banyak hal yang tidak terungkap selama ini mengenai Jokowi, orang nomor satu di Republik ini, dan juga sisi Kaisang sendiri. Sebetulnya banyak angle yang menarik dari obrolan Kaisang yang dapat dijadikan bahasan. Semisal ternyata Kaisang suka membalikkan makanan lewat GrabFood tanpa melalui pemeriksaan standar keamanan yang dikonsumsi seorang presiden. Tapi saya lebih tertarik bagaimana sikap Kaisang sebagai anak terhadap bapaknya yang memiliki kedudukan sebagai presiden, dan juga hal-hal yang selama ini tidak terungkap ke publik mengenai Presiden Jokowi. Pertama, catatan mengenai Kaisang sendiri ketika ditanya apakah tidak tertarik ke dunia politik, seperti halnya kakaknya Gibran Raka Buming Raka dan juga kakak iparnya Bobi Nasution. Kaisang mengaku ada rasa tertarik tapi tidak saat ini, dan mengaku lebih tertarik sebagai pengusaha. Ketika disinggung Deddy Corbuzier yang tidak terlihat ke publik juga media soal kepeduliannya terhadap kondisi, dengan diplomatis mengaku buat apa juga diliput berita. Perusahaannya ada dana khusus yang kerap membantu masyarakat yang terdampak juga kepada nakes dalam bentuk makanan. Sedang bukti video atau foto untuk kantor sebagai bentuk laporan tak harus dipublikasikan. Sementara Kaisang sendiri secara pribadi juga kerap membantu, dan ia lebih menyukai membantu masyarakat dalam bentuk pendidikan. Ketika ditanya dia mengapa lebih tertarik dengan bidang itu, ketika banyak orang inginnya instan atau shortcut, Kaisang beralasan pendidikan itu untuk jangka panjang. Jika satu orang yang dibantu kuliah tersebut taruh kata sukses, maka dari satu orang tersebut bisa bantu lebih banyak orang lagi. Saat Kaisang ditanya bagaimana perasaannya saat bapaknya dihina atau dilecehkan, seperti sudah ditebak, Kaisang hanya mengatakan itu sudah risiko dan biasa saja. Ia lebih memilih kerja dan menciptakan atau membuat ide daripada memikirkannya. Dan ketika dipancing Deddy Corbuzier soal Kaisang yang mendapatkan privilege karena anak presiden atas usaha-usahanya selama ini yang terbilang sukses, jawaban Kaisang pun apa adanya. Ia pun mengakui dengan jujur kalau ia memperoleh privilege itu. Jawaban ini tentu saja membuat Deddy Corbuzier nampak tercengang, sebab rata-rata orang yang memiliki sisi privilege tidak akan mau mengakuinya dan selalu bersembunyi dari fakta, atau dengan kata lain munafik, biasanya mengaku kalau tidak menggunakan hak istimewa tersebut. Tapi tidak bagi Kaisang yang menganggap privilege yang ada pada dirinya sebagai berkah, karena faktanya memang ia mendapat privilege dari kedudukan bapaknya. Ketika hal itu seret nama Gibran kakaknya, Kaisang pun mengiyakan. Yang penting kan tidak korupsi, kata Kaisang menegaskan. Saat ditanya kontribusinya pada negara jika ia memilih jalur politik, Kaisang mengatakan dengan membuat usaha baginya sudah turut memberikan kontribusi pada negara. Salah satunya membuka lapangan tenaga kerja. Nah, yang menarik ketika Deddy Corbuzier sukses memancing sisi pribadi Jokowi yang tidak diketahui publik. Saat itu Deddy sedikit membuka pembicaraan diawali dengan pandangan publik terhadap Jokowi yang dikenal pendiam, lemah, kelemar-kelemar dan lain sebagainya. Tapi satu sisi, hanya Jokowi yang sikat ormas-ormas radikal, di mana presiden sebelumnya tidak berani melakukannya. Kemudian pertanyaan Deddy pun mengerucut pribadi Presiden Jokowi kepada keluarganya. Kaisang mengungkapkan ternyata bapaknya itu keras, tapi kerasnya memiliki alasan, kata Kaisang. Jika sudah marah, sekeluarga hanya bisa diam. Dalam hitungan 30 hari paling hanya sekali, kata Kaisang melanjutkan. Kaisang juga menjelaskan bapaknya sedari kecil sudah mendidik mereka untuk mandiri. Dan itu menandakan kerasnya didikan Jokowi kepada anak-anaknya. Saat Deddy kembali memancing rasa khawatir seorang Kaisang sebagai anak kepada bapaknya sebagai orang nomor satu di Republik ini, semula Deddy hanya mendapatkan jawaban yang diplomatis. Tapi kemudian Kaisang mengatakan kalau bapaknya itu saat berkunjung ke daerah-daerah yang rawan tidak mau menggunakan rompi. Padahal itu sebagai bentuk protokol keamanan sebagai simbol negara. Beberapa kali Deddy mengatakan bagaimana fisik Jokowi yang terlihat sangat capek dan lelah, tapi oleh Kaisang dikatakan jika bapaknya itu selama ini sehat dan tidak pernah mengeluhkan rasa sakit. Kaisang mengungkapkan rahasianya jika bapaknya itu suka konsumsi jamu selama ini. Well, kita akan tunggu kiprah Kaisang di dunia politik setelah 2024 nanti. Atau memang yang bersangkutan hanya ingin menjadi seorang pengusaha saja. Demikian kira-kira, salam Anto Cahaya. Akhirnya Anies dipanggil KPK, efek sepupunya dipecat, nama Habib Rizik disebut, dikutip dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sedang mengusut dugaan korupsi dalam keterlibatan Pemprov DKI Jakarta mengenai pengadaan tanah di Muncul, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Tidak di satu lokasi saja, KPK juga menemukan kejanggalan pengadaan tanah di wilayah lain. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 4 orang tersangka, diantaranya Yori C. Pinontoan sebagai Direktur Utama Pembangunan Saranajaya, Arun Tuwene selaku Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, lalu Tommy Adrian sebagai Direktur Adonara Propertindo, dan Rudi Hartono Iskandar, seorang Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur. KPK juga memperkarakan 1 tersangka korporasi yaitu PT Adonara Propertindo. Dari perbuatan tersangka telah diduga merugikan keuangan negara terkait proyek pembelian tanah sebesar 152,5 miliar rupiah. Untuk itulah agar perkara ini terang benderang karena telah merugikan uang negara, maka KPK akan memanggil Anies Baswedan dan Prasetyo Edy Marsudi. Langkah tersebut untuk memastikan anggaran pengadaan tanah yang bersumber dari APBD telah dibahas dan ditetapkan oleh Pemprov DKI dan DPRD. Pemanggilan Anies dan Prasetyo merupakan pintu masuk untuk kasus dugaan korupsi yang telah dilakukan pihak Pemprov DKI bersama pihak swasta. Bagi saya, Anies sangat bertanggung jawab atas dugaan pembelian tanah karena sebagai gubernur bersama Ketua DPRD mempunyai wewenang untuk menetapkan RAPBD menjadi APBD. Seharusnya Anies dan Prasetyo mengetahui anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan lahan tersebut. Dalam pemanggilan ini, saya berkeyakinan bahwa Anies akan panas dingin menghadapi pertanyaan para penyidik. Meski terlihat lambat dalam pemanggilan, setidaknya Anies ini harus memenuhi panggilan tersebut. Namun perlu diingat, Anies sangat pandai mengolah kata, sehingga jangan sampai ia dapat berkelit dari pusaran kasus korupsi ini. Menanggapi pemanggilan Anies, pihak Pemprov DKI Jakarta yang diwakili Wakil Gubernur Riza Patria meyakini bahwa Anies tidak terlibat dalam dugaan korupsi tersebut. Sejauh yang saya tahu, beliau tidak terlibat dan saya tidak tahu masalah itu pengadaan tanah Muncul dan saya yakin Pak Anies tidak terlibat oleh kasus-kasus seperti itu, kata Riza Patria yang dilansir cnnindonesia.com. Kok Riza begitu yakin Anies tidak terlibat? Kita lihat saja hasil investigasi KPK dari keterangan Anies dan para tersangka. Dari semula Anies yang menyusun RAPBD menjadi APBD sepatutnya memahami jika ada sesuatu yang tidak beres dalam pengadaan lahan. Ia harus bertanggung jawab penuh jika anak buahnya memiliki niat yang tidak baik untuk memainkan anggaran. Publik bisa menilai bahwa ada kerjasama antara pihak Pemprov DKI dan pihak swasta yang memiliki niat busuk untuk mengeruk uang negara. Disinilah perlunya Anies dipanggil agar kasus ini menjadi jelas. Tidak masuk akal jika Anies sebagai gubernur tidak terlibat langsung secara teknis seperti mengetahui dan menyetujui proyek tersebut. Masa sih gubernur tidak tahu berapa harga tanah yang harus dibeli? Ini berarti Pemprov DKI tidak bertanggung jawab dan lepas tangan begitu saja atas pengadaan lahan. Jadi di sini Pemprov DKI sedang cuci tangan dan tidak mungkin juga Anies tidak terlibat dalam perkara ini. Sementara proyek besar ini merupakan program andalan Anies, jadi sangat tidak masuk akal jika Anies tidak terlibat dalam dugaan korupsi yang telah dilakukan anak buahnya dengan pihak lain. Saya mengapresiasi KPK untuk memanggil Anies Baswedan dalam membuat keterangan agar kasus menjadi jelas. Momen ini adalah yang paling ditunggu-tunggu oleh publik mengingat sebelumnya ada rencana pemanggilan namun tidak terrealisir. Publik menebak bahwa ini ada kaitannya dengan sepupu Anies yang telah didepak oleh KPK sehingga akhirnya Anies dipanggil menjadi saksi. Masyarakat Indonesia dan warga DKI Jakarta khususnya amat mendukung langkah KPK memanggil Anies agar kasus ini akan cepat diselesaikan secara terang benderang dan tidak akan menjadi polemik yang berkepanjangan. Ini ibarat bisul sudah pecah karena akhirnya KPK bisa menjalankan keinginan warga masyarakat agar Anies diperiksa dalam kasus pengadaan lahan ini. Dan semoga saja tidak berhenti pada kasus ini, namun kasus-kasus lain yang telah dilakukan Pemprov DKI dalam menghamburkan uang negara. Tanpa sepupu Anies, Novel Baswedan di KPK, masyarakat berharap agar KPK menangani kasus dugaan korupsi ini dengan sungguh-sungguh agar Anies diperiksa tidak hanya sebagai saksi, tetapi bisa ditetapkan sebagai tersangka. Demikian kira-kira kata kura-kura. Sementara itu dikutip dari wartaekonomi.co.id, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Anies Baswedan akan hadir dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait kasus dugaan korupsi lahan Muncul. Yang pasti kami, pimpinan eksekutif maupun legislatif akan patuh dan taat pada ketentuan aturan hukum yang berlaku, kata Riza di Balai Kota Jakarta pada Senin 20 September 2021. Menurut Riza, dalam kasus kerumunan Habib Rizik Syihab di mana Anies Baswedan datang atas pemanggilan Barreskrim Polri untuk dimintai keterangan. Pak Anies juga dulu bersama saya waktu kasus Habib Rizik dipanggil, kami taat ya, kami datang memberi klarifikasi jika memang diperlukan, katanya. Riza Patria meyakini kalau Anies Baswedan, Edy Prasetyo Marsudi, dan M. Taufik tidak terlibat dalam kasus ini. Prinsipnya kami meyakini kami tidak terlibat dalam kasus yang sedang ditangani KPK terkait kasus tanah, ucapnya.
Sementara itu, pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, pemanggilan seseorang sebagai saksi berdasarkan kebutuhan penyidikan, sehingga dari keterangan para saksi itu, perbuatan para tersangka tersebut menjadi lebih jelas dan terang. Saat ini tim penyidik terus melengkapi berkas perkara tersangka YRCDKK dengan masih mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah saksi, tandas Ali. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 5 orang tersangka. Selain Yuri, ada juga Wakil Ketua PT Adonara Propertindo, Anja Runtunewe, dan Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian. Kemudian, Korporasi PT Adonara Propertindo dan Direktur PT Aldira, Berkah Abadi Makmur, Rudi Hartono Iskandar. KPK menduga ada kerugian keuangan negara setidak-tidaknya 152,5 miliar rupiah akibat kasus tersebut. Tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.